rekomendasi, walaupun isi materinya sama, AFC bawain, leader-leader bawain, tapi kalian sebaiknya nonton deh. Kenapa saya kasih tahu nomor satu? Karena tiap leader gaya bawanya beda-beda. Jadi tiap leader itu presentasinya beda-beda. Nah, kalian bisa belajar di situ cara berbagai macam presentasi yang kalian cocok gimana. Itu nomor satu ya, teman-teman ya. Nomor dua, kalau teman-teman nggak ngerti ngejelasin kayak gimana, mumpung ada member-member kalian yang kalian masih baru lalu bingung ditanyain sana sini, kalian bisa bawa ke hari Rabu jam 7 malam. Sebenarnya saya mau kasih tahu ya teman-teman ya, semua hari di AFC itu cuma 3 hari aja. Senin training jam 7 malam. Berbagai leader ajarin caranya ke kalian secara cuma-cuma, cuma hadir aja. Saya yakin siapapun yang hadir nggak akan rugi. Bener ya teman-teman ya? Hari Rabu jam 7 malam nih penting kalian belajar dari setiap leader LOP bawainnya beda-beda. Itu nomor satu. Nomor dua, kalian bisa menjawab pertanyaan kalau member-member kalian masih bingung, kalian bisa share link. Setiap Rabu jam 7 malam, kecuali kiamat. Mau lebaran kek, mau libur Natal kek, mau tahun baru kek, hari Waisak kek, selalu setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Kalau Sabtu jam 3 sore itu khusus dokter aja. Kalian mau nanya-nanya sama dokter, kalian mau apa sama dokter, please hari Sabtu jam 3 sore. Nah, hari Rabu ini kadang ada beda produk sama dokter-dokter yang AFC udah rekomendasi yang terbaik dari yang terbaik. Gitu loh teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Waalaikumsalam. kenal anggota baru nih. Oke, Dokter Susi udah masuk? Ah, udah ada Dokter Susi. Oke, Selamat malam semua. malam Dokter Susi. Tambah glowing ya dokter ya. Iya, Alhamdulillah nih pakai produknya AFC. Siap dokter. Nah dok, kita mau mulai ya acaranya ya dok ya. Ya, silakan. Oke, teman-teman, selamat malam semua satu Indonesia, termasuk di Malaysia juga hari lagi nonton. Kita di AFC setiap hari Rabu ada LOP, tapi khusus beberapa mungkin setiap 2 minggu sekali kita ada acara namanya beduk atau bedah produk rata-rata bersama dokter dan saya akan nanya-nanya. Saya juga udah kumpulin beberapa pertanyaan. Ini adalah Dokter Susi Lorini. Sebelum kita mulai, Dok, boleh nggak izin memperkenalkan diri? Boleh, silakan. Namanya, dokternya spesialis apa, S3-nya apa, gitu loh, Dok. Iya, baik. Ya, jadi pendidikan saya dari S1 sampai S2 sampai spesialis itu di Universitas Diponegoro. Ya, jadi eh esket, lalu dokter umum, lalu habis itu ambil S2 tentang biomedik ya. Kemudian habis itu spesialis patologi anatomi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Nah, setelah itu saya mengambil S3 dengan apa S3 ilmu kedokteran ya. S3 ilmu kedokteran dengan peminatan imunologi ya, imunologi mukosa di Universitas 11 Maret di Wes. Surakarta. Ya, Jadi teman-teman ini kita bukan panggil dokter lagi ya, kita udah manggil doktor nih. Ya iya, kan, Dok? iya dokter. Iya, Nah, benar. Dok, izin. Saya mau nanya, jadi patologi itu dokter spesialis patologi sama apa tadi, Dok? Patologi anatomi ya. Patologi anatomi itu apa sih, Dok? Boleh nggak jelasin ke teman-teman? Ya, boleh. Jadi patologi anatomi itu adalah ilmu ya yang mempelajari tentang bagaimana proses terjadinya penyakit. Jadi bukan Wah. hanya mendiagnosis ya, bukan hanya mendiagnosis penyakit, tapi juga mempelajari bagaimana terjadinya penyakit. Nah, mengapa kita perlu mengetahui itu? Karena untuk mengobati itu membutuhkan pengetahuan tentang akar masalahnya itu di mana, ya akar masalahnya di mana, penyebab yang pasti itu apa, sehingga pemeriksaan patologi anatomi itu menjadi pedoman nanti ya untuk pemilihan Hmm. terapi, bahkan untuk memecahkan misalnya pandemi kemarin ya. Pandemi kemarin tuh penyebabnya apa sih gitu ya? Apa benar karena virusnya?
kematian seorang pasien itu apa benar karena virusnya begitu ya. Waduh. Nah, ini Termasuk teman-teman, termasuk ya dok. otopsi ya. Otopsi misalnya ada pembunuhan. Nah, pembunuhan itu juga kebetulan seperti saya menangani kasus-kasus pembunuhan se-Jawa Tengah. Hah? Serius dok? Serius. Jadi biar tahu dia meninggalnya kenapa gitu ya? Iya, jadi misalnya ada kasus pembunuhan tapi ditemukan gantung diri gitu ya. Apa Hmm. benar ini bunuh diri atau dia sebenarnya sudah dibunuh baru digantung? Nah, itu salah satu tugas saya ya. Oh, itu kalau dokter forensik dia ngeceknya kali ya? Ya, yang mengambil organnya, melakukan visum itu dokter forensik, tapi yang memeriksa organnya setelah otopsi itu adalah saya, misalnya, gitu ya. Waduh, waduh. Jadi kayak detektif ya. Ini udah valid nih teman-teman ya. S3-nya ilmu kedokteran juga imunologi. Jadi udah tepat nih teman-teman pas Utsukushi ya. Iya Nah, benar. dok izin saya mau nanya karena jujur aja Utsukushi Ya. ini eh, belum banyak orang yang belum populer, bukan belum populer ya gimana ya. Orang masih pandang sama Subarashi itu kayak bukan seperti sendok dan garpu tuh dok. Iya. Benar-benar orang masih anggap mungkin sebelah mata aja kayak gue kan nggak kena kanker, gue kan nggak kena tumor, kayak gitu loh dok. Hmm, Padahal di Jepang itu kan mereka paketin tuh Suba Utsu itu ya. Nah, iya. boleh nggak secara bahasa santai-santai aja dok, apa sih yang dokter lihat dari produk Utsukushi itu dok? Biar teman-teman ini bisa bisa ada edukasi yang lebih santai gitu dok. Ya, boleh. Jadi gini, kita itu mau makan sesehat apapun ya, sebetulnya dalam tubuh kita itu di dalam dinamika kehidupan kita itu selalu memproduksi racun, gitu ya. Mau makan Hmm. sehat apapun itu, apalagi di zaman sekarang ya, di zaman sekarang di mana polusi udara, perubahan iklim, lingkungan itu sudah sedemikian rusaknya ya. Apalagi kalau kita hidup di perkotaan. Ya, maka dengan adanya produk seperti Usukusi dan Subarashi ini ya, kita itu sangat tertolong ya karena dalam produk-produk itu terdapat kandungan-kandungan yang bersifat salah satunya membantu kita mendetoksifikasi tubuh kita. Ya, terutama yang terbaru Usukusi Gold ya, itu ada kandungan bawang hitam. Nah, bawang hitam ini adalah satu produk yang luar biasa kandungannya yang dia mempunyai kemampuan melebihi bawang putih biasa ya. Jadi kandungan antioksidan, kandungan apa alisinnya ya yang eh, salah satunya bermanfaat untuk tubuh itu kan logam berat ya, logam berat seperti misalnya merkuri, kemudian racun tikus, tahu nggak racun tikus? Yep. Arsen, tahu nggak? Ya, Pernah pernah dengar Napoleon dibunuh dengan apa? Napoleon tuh matinya dengan apa? Kira-kira pernah dengar Napoleon dibunuhnya karena apa? sianida bukan sih dok? Ya, tidak, bukanlah. Napoleon Bonaparte itu keracunan arsen. Ya, Hmm, kita, kita tiap hari makan arsen nggak pernah sadar ya. Makan nasi nggak? makan. Nah, nasi putih, ya beras, apalagi berasnya orang Indonesia ya. Itu kandungan arsennya itu luar biasa gitu. Secara alami nasi putih itu ada arsennya. Oh ya, Nasi yang tidak mengandung arsen itu hanya nasi basmati. Tahu nggak nasi basmati? tahu-tahu. Nasinya orang-orang Arab ya, yang panjang-panjang itu Iya, dok. iya benar. Nah, beras basmati itu yang satu-satunya tidak mengandung arsen ya. Nah, sedangkan beras organik apapun itu tetap mengandung arsen karena memang beras itu memproduksi arsen alami. Gitu ya. Nah, kalau Hmm. kita cara masaknya salah, ya tiap hari kita keracunan arsen gitu ya. Nah, dan merkuri itu sekarang juga merkuri, arsen, belum lagi kalau kita hidup di kota itu ada PB ya. PB tahu nggak PB? Yang dari asap motor ya, Ya, asap ya. mobil ya. Nah, di mana semuanya dia bersifat mengikat gugus yang namanya gugus sulfhidril dalam tubuh kita ya, di mana gugus sulfhidril itu ada di seluruh
protein di dalam tubuh kita. Bayangkan ya, kalau kita tubuhnya mengandung merkuri, mengandung arsen, mengandung apa tadi, Pb gitu Logam ya, berat. logam berat. Nah, sedangkan yang namanya bawang hitam itu salah satu fungsinya adalah dia bisa mengikat logam berat. Gitu Oh gitu ya. ceritanya. Mm-mm. Teman-teman harus tahu loh. Pernah dengar air fryer atau teman-teman itu membuat logam berat tinggi loh. Itu saya juga baru baru tadi siang kalau nggak salah dok, saya baru Oh ya, scrolling scrolling. Jadi air fryer tuh nggak sesehat itu loh berbahaya juga teman-teman. ya. Iya bener dok. Memang Oh, tidak, oh, memang menghindari minyak, menggoreng secara udara, tapi jadi meningkatkan logam berat tinggi dalam tubuh. So it's not good at all loh itu, terutama orang-orang yang autism ya. Itu saya juga baru baca dok, hmm, aduh gila. Maksudnya saya ternyata baru tahu. iya dok, saya juga baru tadi siang, gila, saya baru, hah? Padahal kita kan pakai air fryer tuh tujuannya mau sehat kan dok. Maksudnya anak-anak jangan pakai, saya goreng-goreng kentang tuh anak kecil yang suka kentang kan. Bener. Pakai air fryer ternyata lebih buruk lagi. Jadi ada Apa logam karena berat tuh. apa karena bahannya kali ya? Mungkin dok, penghantar Hmm, panasnya gitu kan. Jadi ya. terkontaminasi logam berat. So it's not good at all. Ternyata mendingan kolesterol daripada logam berat kan. Iya, kolesterol itu sebenarnya kita nggak perlu takut kalau sistem imun kita bagus ya karena kolesterol itu apalagi kita bakterinya bagus ya. Makanya sebetulnya salah satu manfaat dari mengkonsumsi probiotik seperti yang ada di dalam usus ya, kita punya Betul. probiotik ya. Jadi eh, perbedaan usus gold dengan yang dahulu, kalau yang dahulu itu probiotiknya kan hanya satu macam ya. Nah, sekarang kita tambah dua macam kok satu macam ya. Dua macam ya Lactobacillus dan Bifidobacterium ya. Nah, sekarang ada triple ya. Triple itu salah satunya probiotik yang diambil dari perut ikan salmon ya. Betul. Iya, namanya Lactobacillus coccus. Di mana Lactobacillus coccus ini banyak digunakan salah satunya untuk probiotik-probiotik yang dilakukan modifikasi ya untuk targeted terapi, bahkan untuk vaksin. Ya, jadi Betul. produk kita itu luar biasa ya karena menggunakan bakteri yang dia banyak digunakan juga untuk targeted terapi dan untuk apa namanya vaksin ya. Nah, Dan dok, gimana? sorry. Tadi saya kira udah selesai. Ini dok, sekaligus deh, sekaligus. Soalnya kan teman-teman itu hampir, kita terutama orang Indonesia kan dok, sangat jarang makan probiotik. Ya, Walaupun banyak kan probiotik di sekitar kita kan, kayak tempe, tape gitu loh. Tapi, nah, ini apaan ya? kenapa ya? Nggak tahu. Oke, skip. Kayak ada gangguan dikit aja. Nah, dok, boleh nggak sih jelasin tuh probiotik itu sepenting apa sih buat kita manusia ya, terutama orang Indonesia ya. Karena kan kalau Ya. di Jepang, dari Korea kan dari kecil aja mereka anak-anaknya tuh udah minum probiotik. Itu saya tahu betul tuh dok, di Korea, di Jepang terutama, itu anak-anak kecil tuh maka suplemen utamanya, dengerin nih teman-teman nih, suplemen utama anak-anak di Korea atau di Jepang itu paling terkenalnya pasti probiotik deh. Nah, boleh nggak dok jelasin secara lebih lengkap aja, kenapa sih kita manusia, terutama orang Indonesia, berapa penting sih probiotik buat kayak kita? Ya, jadi probiotik itu ya, itu merupakan bakteri baik. Nah, Hmm, manusia dalam dinamika kehidupannya itu mengalami banyak kekurangan bakteri baik. Salah satunya adalah karena gaya hidup. Lalu yang kedua karena antibiotik dan lain-lain. Apalagi kalau zaman sekarang ya, ibu-ibu banyak melahirkan dengan seksio sesaria misalnya. Maka kita membutuhkan asupan bakteri baik yang kontinu ya. Dan kita itu hidup sebenarnya ibaratnya beternak bakteri sebetulnya. Dan keberadaan bakteri baik itu dia akan menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri yang jahat. Jadi kita itu sebetulnya adalah ekosistem ya, seperti hanya betul, hutan nih. Ada singa, ada ularnya juga. Dengan adanya bakteri baik yang namanya singa, ular itu jumlahnya akan lebih berkurang dan bahkan mereka menjadi jinak ya karena
lingkungan kita lebih kaya dengan bakteri yang baik. Ya, jadi ibarat apa ya, kalau kalau di dunia manusia ada preman, ada apa orang baik gitu ya. Kalau orang baik lebih banyak, preman itu bisa jadi orang baik, ya. Dan dengan begitu, iya, dengan begitu juga akhirnya eh, preman ini bermanfaat bagi kita karena dia ikut Hmm. menjaga kita, gitu ceritanya. Nah, demikian juga bakteri baik ini, dia bisa mengubah bakteri yang jahat menjadi baik, ya, sehingga apa yang diproduksi oleh bakteri jahat itu justru meningkatkan sistem imun kita. Ya, jadi kita Hmm. butuh bakteri baik untuk menjaga supaya ekosistem kita seimbang dan juga membantu kita mendegradasi mencerna makanan. Ya, sebenarnya makanan yang kita makan itu kan yang bertugas mencerna itu bukan hanya sel kita, ya, tapi bakteri kita yang mengubah makanan kita menjadi vitamin, mengubah makanan kita menjadi energi, ya, ibarat makanan kita itu PLN, bahan baku untuk PLN kita, ya. Mungkin Hmm. ada air untuk pembangkit listrik gitu kan. Nah, kita juga seperti itu. Air yang kita konsumsi, karbohidrat yang kita konsumsi, lemak yang kita konsumsi, protein yang kita konsumsi, yang membantu mengubahnya menjadi energi sel itu adalah bakteri baik, ya. Oh, Belum lagi, iya benar. Belum lagi saraf kita. Saraf kita itu butuh yang namanya listriknya itu untuk sinyalnya itu namanya neurotransmitter. Ya, ada ya. nanti yang membentuk emosi kita. Kita mau bahagia, oh itu ada serotonin, ya kan? Kita Hmm. mau Ya. eh, pernah nggak kita merasa marah, ya? Marah itu adrenalin, norepinefrin gitu ya. Terus kita merasa senang yang membuat kita itu kayak pingin lagi. Itu namanya dopamin. Nah, yang mengubah semua makanan kita menjadi itu semua sehingga emosi kita stabil itu adalah bakteri baik. Maka bisa bayangkan kalau bakteri baik kita sedikit, apa Oh, energi kita? jadi itu probiotik yang bikin semua dari makanan itu ubah jadi hormon-hormon kayak gitu, Dok. Iya, benar. Probiotik, ya. Jadi eh apa namanya? Dan usus itu adalah tempat di mana ekosistem bakteri baik kita paling banyak gitu loh. Jadi kenapa kok kita produknya diminum? Ya kenapa Hmm. nggak disemprot? Kan ada yang jual tuh probiotik semprot, ya kan? Ada yang disontek juga ada, gitu ya. Tapi Hmm. kenapa kita minum? Karena usus kita itu adalah ekosistem yang paling besar bakterinya. Kemudian di sana juga mengandung sel-sel yang bekerja sama dengan bakteri yang bisa mengendalikan semua organ. Ya, maka kalau kita mau sehat, ya sehatkan usus kita. Ya, ada iklannya tuh ya. Cintailah Iya, iya. ususmu. Organ kedua yang paling penting di tubuh kita. Betul kan, Iya, Dok? benar. Dan the second brain kita. Jadi kalau otak kita nih rusak nih, ya, perbaikinya dari usus. Hah? Otak Iya, kita gitu. rusak itu perbaiki ada Heeh. usus. Iya, benar. Oke, oke, oke. Jadi kalau orang nih, Dok, kalau dia kekurangan probiotik di tubuhnya, apa yang dia rasain? Secara garis Orang yang umum aja gitu. kekurangan probiotik, keracunan tiap hari dia. Coba bayangkan, kentut kita bau, ya. Orang yang kekurangan bakteri baik itu ibaratnya tong sampah, banyak Ya, sampahnya. Kira-kira bau nggak tong sampah itu? bau banget. Bau banget. Kentutnya bau nggak? Kadang bau sih, Dok. Niko kentutnya bau. Iya, dari kentut kita bisa tahu kita itu beracun apa enggak. Iya. Enggak serius. Kalau Ini kentut kita beneran, Dok. bau, berarti kita toksik. Jadi enggak cuma kan kadang bau, kadang enggak apa-apa kan, Dok. Apa enggak? Apa memang kalau gentutnya bau, terus nafas kali ya? Ada yang kan yang mulutnya bau banget kan, Dok. Ada yang Ya, bener-bener bukan masalah dia sikat gigi atau enggak. Kayaknya dia udah rutin sikat gigi, tapi tapi buset masih aroma bau. mulut. Itu juga mungkin nggak kekurangan probiotik. Iya, mungkin itu tanda-tanda disbiosis namanya. Jadi kalau kentut kita bau, mulut kita bau, keringat kita bau, artinya toksin kita banyak. Hmm. Gitu loh.
ya. Jadi harus dievaluasi ya. Jadi kira-kira nih apa sih yang masuk ke dalam perut kita gitu ya, gitu. Dan Oke, itu salah satu yang ya harus dok kita lanjut. Salah waspadai, satu kenapa bau tadi itu harus kita waspadai? Karena yang membuat bau itu adalah metana dan H2S. dan itu metana H2S itu tinggi kalau probiotik di tubuh kita rendah, ibaratnya bakteri Ya, baiknya dikit. benar. Nah, oke, itu kan kalau ciri-ciri dok. Lalu apa dampak ceritanya secara sakit deh, sakit yang pasti terjadi kalau tubuhnya sangat kekurangan probiotik. Yang jelas, racun itu akan masuk ke pembuluh darah kita, ya, dan dia akan beredar ke seluruh tubuh kita. Ya, tergantung kita makanannya bagaimana juga. Kalau Hmm. kita misalnya makan banyak karbohidrat, racunnya namanya asetaldehid, ya, yang banyak itu. Nah, asetaldehid itu bikin hati jadi apa? Jadi berlemak. Yang tadi Niko cerita tentang sirosis, ya, asetaldehid itu. Nah, lalu kalau kita terlalu banyak makan protein yang tinggi, itu juga salah satunya ada racun ginjal, namanya indol, ya. Lalu kalau kita banyak makan jeroan nih, kolin namanya, ya. Kebanyakan kolin itu juga nggak bagus. Dia akan diubah menjadi sesuatu yang dia beracun, yang akan menyebabkan pembuluh darah kita mengeras, kemudian akhirnya mudah meradang, akhirnya terbentuk gumpalan-gumpalan darah. Ya tergantung gumpalan darah ini mau nyangkut di mana. Kalau nyangkutnya di otak jadi stroke, nyangkutnya di apa jantung jadi penyakit jantung begitu. Hmm, menarik ya, teman-teman ya. Kita sangka tuh, oh banyak makan kambing bisa stroke, darah tinggi gitu loh. Ternyata ada Iya, koneksivitasnya dari hubungan sampai probiotik itu sendiri loh. iya Baru benar. tahu kan teman-teman hari ini kan. Nah, kalau bakteri kita baik, mau makan racun seberapa banyak pun, racun itu dia akan dicerna, gitu loh. Apalagi kalau bakteri itu ditambah dengan misalnya tadi bawang merah, bawang putih yang difermentasi, lalu ada ekstrak-ekstrak tumbuhan yang sehat ya, resveratrol, kiwi, nanas, ya, apalagi selain itu kita punya apa lagi? eh, Salmonella, fukoidan, ya salmon ya DNA, pokoknya. di mana yang kita bikin di produk kita itu semuanya bersifat nano, ya sehingga mudah masuk ke dalam sel. Jadi kenapa bedanya dengan misalnya kita harus makan nanas nih yang banyak gitu ya. Nanas yang banyak itu belum tentu bisa masuk ke dalam sel kita. Ya, sedangkan tidak semua orang bisa makan sebanyak itu nanasnya. Apalagi kalau Ya. misalnya seperti kita harus dirawat di rumah sakit, masuk ICU, semua makanan harus dimasukkan ke dalam selang, ke dalam lambung. Ya, maka dengan adanya usukusi dan subarase ini sangat membantu sekali. Ya, Hmm. Dok, sekarang soal probiotik itu dok, sekarang mau nanya, ada nggak sih hubungannya sama terapi orang kanker gitu loh? Dalam soal probiotik itu sendiri, karena kan which is di jurnal-jurnalnya banyak tuh dok. ya. Maksudnya penting apa? Kenapa orang cancer itu? Pertanyaannya jangan gitu deh, terlalu serem. Apa dampak probiotik untuk orang-orang cancer? Nah, itulah pertanyaan lebih halus. Iya. Ya, jadi eh probiotik ini dia akan mengurangi patogen-patogen yang menimbulkan mutasi gen. Ya kan, kita tahu nih misalnya ya kanker serviks. Kanker serviks itu kan berhubungan dengan peningkatan misalnya virus HPV ya. Lalu beberapa kanker di mulut misalnya di apa ya pokoknya di mulut ya itu kaitannya sama misalnya Epstein-Barr virus, peningkatan Epstein-Barr virus atau kanker pada lambung kaitannya sama Helicobacter. Nah, adanya bakteri baik dia akan mengurangi patogen-patogen yang bersifat dia memicu mutasi ya. Selain itu, dia Hmm. akan mengurangi kadar racun karena yang namanya penderita kanker, racun itu dia akan mempengaruhi kestabilan dari genetiknya ya. Kalau racun itu banyak dalam tubuhnya, maka yang namanya kanker itu akan lebih cepat tumbuh gitu. Nah, maka
dengan adanya probiotik mengurangi racun di dalam tubuh seorang penderita kanker dan itu akan mengurangi pertumbuhan kankernya gitu. Hmm. Ya, Tuh, berarti ya teman-teman ya, itu iya. probiotik soal cancer. Kalau soal autoimun dok, kan gini, ini Aha. pernah dibahas banyak tuh teman, tapi banyak orang yang masih takut kan Utsukushi menaikkan imun. Nah, hubungannya sama boleh nggak sih orang konsumsi probiotik terutama untuk orang-orang yang autoimun dok? Iya, boleh karena probiotik itu bersifat menyeimbangkan ya. Jadi sebetulnya Hmm. ukuran kebaikan satu sistem imun, kekuatan sistem imun itu adalah keseimbangannya. Ya, bukan misalnya tinggi gitu ya, antibodi yang tinggi bukan. Justru Hmm. autoimun itu sering muncul karena antibodi yang tinggi. Ya, seperti saya itu penderita lupus ya. Saya tiap hari minum usukusi dan subarasi. Alhamdulillah tidak mengkonsumsi selain itu. Ya, bahkan saya tidak mengkonsumsi seperti misalnya metilprednisolon gitu ya. Jadi Hmm. saya hanya mengkonsumsi itu ya. Nah, jadi probiotik itu walaupun misalnya ya meningkatkan natural killer. Natural killer di sini adalah salah satu jenis sel yang dia mempunyai sifat dia eh, membunuh virus dan juga membunuh bakteri yang ada di dalam sel. Ya, Hmm. lalu selain itu juga sel kanker. Nah, orang-orang yang menderita autoimun tuh lebih rentan untuk terkena kanker loh. Ya, jadi apalagi kalau dia mengkonsumsi obat-obat yang mensupresi sistem imun, yang menekan sistem imun, misalnya metotrexate tadi. Maka mengkonsumsi probiotik, apalagi ditambah dengan kandungan-kandungan yang lain, yang polifenol, yang bersifat anti radang, ya, antioksidan, itu akan membantu sekali bagi penderita autoimun. Dan saya membuktikan sendiri, saya itu sudah kena lupus nefritis loh. Ya, jadi saya kena lupus nefritis dan Wow. saya hanya mengkonsumsi usukusi. Ya, bayangkan. Anak saya kena penyakit jantung rematik. Ya, kami sekeluarga itu autoimun semua. Ya, Hmm. ibu saya, mertua saya, suami saya, anak saya. Dan kalau sakit, ya andalan saya usukusi dan subarasi. Saya juga loh dok, saya jujur ya teman-teman ya, ini mumpung kita live sama dokter juga kan, ini kan ini spesialisnya kalau mau nanya nih teman-teman soal imunologi terutama. Saya dok nggak pernah autoimun, tapi ini eh, saya itu divaksin kemarin. Ya. Kata saya roadshow itu harus divaksin. Kalau nggak divaksin, saya nggak bisa roadshow. Nah, setelah Mhm. divaksin, entah kenapa, jadi saya mulai kadang ya, ngerasa badan saya tuh beda aja tuh dok. Itu nomor satu. Mhm. Maksudnya saya dulu tuh kan, aduh saya orang paling kuat gitu loh dok. Maksudnya, kalau sakit-sakit apa tuh paling jarang rasain. Akhirnya saya general check, tes 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 lab total, bener-bener total sampai 14 ampul ambil darah, baru ketemu bahwa ternyata anak saya positif tuh. Lalu saya tanya-tanya kan ke dokter, saya tuh nggak ada sejarah autoimun. Saya bilang nggak mungkin gue autoimun. Nah, udah tuh dokternya singkat cerita ngomong, Bapak vaksin ya? Dia bilang gitu tuh dok. Terus saya bilang Iya. iya. Saya sekali doang tuh saya bilang, tapi saya cuma sekali doang. Wah, mungkin aja tuh dari sana, kata dia gitu. Nah, ini Iya. mumpung nih dok kan, saya yakin teman-teman di sini kan Juga juga mau tanya rata-rata ya. vaksin semua tuh kan. Iya. Bisa nggak? Bisa terjadi nggak dok karena itu? Mumpung nih saya Bisa. nanya. Jadi saya mau cerita terus terang ya. Jadi saya itu kebetulan mempunyai salah satu posisi ya di organisasi di tingkat dunia. Kebetulan saya ditunjuk diamanai menjadi ketua komite sains organisasi namanya World Islamic Health Union. Jadi itu anggotanya ada sekitar 98 negara ya dari negara negara di Timur Tengah sampai Rusia. Hmm. Jadi kebetulan saya dipercaya sebagai ketua komite sains di mana salah satu tugas saya adalah menginvestigasi tentang virus dan juga bagaimana mekanisme penyakitnya, lalu bagaimana desain dan vaksin ya dan mencegah vaksinasi. Hmm. Jadi pada tahun 2004 sebetulnya kita sudah pernah mengalami
hampir sama ya. Jadi kita mau dibuat mengalami, bukan dibuat ya, kita mengalami wabah oleh virus yang hampir sama, yaitu SARS-CoV-1. Nah, pada saat itu sebetulnya ilmuwan sudah mendesain vaksin juga. Nah, akan Hmm. tetapi ternyata setelah diuji cobakan, vaksin itu dianggap gagal karena vaksin ini ternyata mengandung protein yang namanya spike protein, ya, Ya, ya. spike protein satu. Nah, hampir mirip dengan SARS-CoV-2 ini ternyata. Jadi antara SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, lalu ada MERS-CoV. MERS-CoV maupun SARS-CoV itu vaksinnya dianggap gagal karena memicu justru penyakit. Dan itu berkaitan dengan konfigurasi atau protein tadi, spike protein, di mana setelah diteliti dan ini dipublikasikan di jurnal nature.com ya. Jurnal Nature itu jurnal yang paling bonafit di dunia. Tidak mudah kita masuk ke jurnal itu. Dan di sana ilmuwan menyatakan apa namanya bahwa spike protein ini mempunyai kemiripan dengan 155 protein tubuh manusia. Jadi kalau kita mendesain vaksin itu menggunakan spike protein tanpa memotongnya, ya, maka yang terjadi bisa memicu autoimun. Apalagi kalau orang itu mempunyai gangguan pengenalan, ya, antara diri dan bukan diri. Nah, beberapa tipe vaksin yang ada di dunia yang kemarin digunakan itu adalah jenis vaksin yang bersifat masih menggunakan spike protein yang utuh, belum dipotong. Selain itu Hmm. juga menggunakan teknologi yang tradisional gitu loh. Jadi teknologinya masih sama ketika mereka mendesain vaksin untuk SARS-CoV-1 dan MERS-CoV, sehingga pada individu tertentu yang tadi dia lebih rentan untuk terkena autoimun, maka Ya. bisa terjadi gitu, bisa memicu gitu. Makanya Jadi kita harus beda hati-hati mungkin sekarang. ya. Mm-mm. Jadi Niko harus hati-hati kalau memang terbukti seperti itu harus detoksifikasi, harus apa lebih hati-hati lagi supaya tidak tertrigger Niko. Ya, betul betul. Jadi saya udah, nah teman-teman itu sih kenapa saya jujur ya, kan orang lihat saya kan minum Utsukushi itu 1 hari 8, 1 hari 9 sampai bingung-bingung kan, bahwa ya Iya. saya ada autoimun semenjak divaksin tuh teman-teman. Jadi saya tahunya kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Nah sekarang udah 2 tahun, nanti saya tes lab rencana, jadi udah ada schedule-nya ya. Jadi saya 2 tahun. Nih denger teman-teman ya, saya 2 tahun sengaja terapi untuk nanti insya Allah doain mudah-mudahan tes anaknya jadi negatif. Karena Hmm. waktu itu saya bilang ke dokter, dokter saya juga ada dokter di IFC dok, dia juga support, dia bilang jangan 6 bulan, jangan 6 bulanan deh, terlalu singkat gitu loh. Jadi coba kita Ya. fight-nya benar-benar continuously, udah itu agak lama biar karena autoimun biar teman-teman tahu ya sangat sulit tuh bikin anak dari anak positif jadi anak negatif tuh teman-teman. Iya, itu ada yang nanya Niko, berarti semua vaksin racun ya? Tidak, ya tidak semua vaksin Oh, adalah racun. Jadi vaksin itu ada versinya. Sama kayak komputer kita, ada Intel Premium 1, ada apalagi berubah-ubah lah ya. Nah, teknologi vaksinasi ilmunya itu ada sekarang versi 3 ya. Jadi dulu yang paling tradisional itu yang Sinovac itu paling tradisional itu ya Sinovac. Terus apa ya itu teknologinya hampir sama kayak Edward Jenner lah, walaupun ditambahi kalau Edward Jenner kan hanya pakai nanah ya. Kalau kalau ini sudah pabrikan gitu tentu tambahi pengawet gitu kan. hmm, Nah, kalau yang versi 2 itu vaksinologi versi 2. Nah, sekarang sudah vaksinologi versi 3. Nah, yang vaksinologi versi 3 ini yang terbaik. Ya, contohnya dendritic cell, vaksin Nusantara itu ya. vaksinologi versi 3. Oh, Iya, dulu saya memperkenalkan dendritic cell itu sejak sebelum pandemi. Tahun 2018 saya pernah memperkenalkan kepada guru-guru saya tentang dendritic cell vaksin yang digunakan untuk kanker. Ya, karena itu ya betul betul. salah satu pilihan untuk terapi kanker sebetulnya. Lalu probiotik vaksin. Nah, ini ya. Jadi Ini, eh, pada saat pandemi itu sebenarnya banyak ilmuwan probiotik yang sudah mendesain probiotik vaksin karena mereka tahu bahwa sebetulnya
vaksin yang terbaik itu adalah vaksin yang menggunakan probiotik. Hanya sayangnya eh, belum bisa masuk ke Indonesia. Ya, jadi waktu itu Vietnam, ya Swedia, Swedia itu bahkan 7 perusahaan, ya itu bergabung menjadi satu, dia bersama dengan satu universitas mengembangkan itu. Dan ternyata memang beratnya di situ. Kita ini persaingan ya, ini persaingan bisnis. Jadi Jepang, Jepang itu ahlinya itu profesornya dari Indonesia loh, bayangkan loh. Ya, jadi Hmm. guru saya itu kebetulan profesor kehormatan di salah satu universitas di Jepang yang beliau ini adalah konsultan WHO sebetulnya dan beliau mendesain vaksin probiotik mungkin juga untuk murid-muridnya. Maka Jepang itu salah satu produsen vaksin probiotik. Kalau kita mengenal misalnya hepatitis C, ya Ya, ya. inovator vaksin probiotik untuk hepatitis C itu orang Indonesia, ya dan di Jepang sana mereka mengambilnya gitu. Nah, usukusi ini adalah salah satu produk yang mengandung bakteri yang digunakan untuk vaksin probiotik. Ya, Lactococcus lactis. Itu adalah salah satu bakteri yang digunakan untuk vaksin. Bifidobacterium longum itu adalah salah satu probiotik yang digunakan untuk vaksin. Jadi insya Allah ya, jadi kita harus yakin ya bahwa walaupun kita nanti dapat vaksin apapun, kalau kita rutin ya mengkonsumsi probiotik ini ya paling tidak efeknya akan dikurangi gitu ya. Jadi jangan takut Amin. ya. Amin ya. Tapi Tuh, harus rutin ya konsumsinya. tuh teman-teman dengar tuh. Teman-teman, anyway tadi pembicaraan vaksin soal saya autoimun itu saya sifatnya pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi Ya. nggak ada judging apapun. Saya nanya kondisi saya ke dokter Susi juga, dokter juga spesialisnya. Dia juga udah ketua komite sains lah. Jadi saya sifatnya adalah pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi jangan nanti dibawa salah artiin teman-teman gitu Iya, loh. iya. So Tapi jadi memang sekarang banyak kok yang negara-negara yang sudah ini Pak Niko me, apa menerima aduan ya, menerima aduan tentang efek samping dan negara juga memberi kompensasi ya. Jadi kalau misalnya Pfizer ya, Pfizer itu kita ada gejala miokarditis ya itu ya yang paling ngeri. Itu CDC pun melaporkan ya. Jadi WHO pun mengakui bahwa itu ada efek samping miokarditis ya. Hmm. Kemudian AstraZeneca juga begitu ya. Jadi nggak perlu takut ya. Jadi kalau kita mengalami efek samping ya, yang penting kita mendapatkan pengobatan yang tepat ya karena WHO pun sudah memberikan petunjuk ya. Jadi sebetulnya itu sudah diketahui oleh banyak ilmuwan ya. Maka memang hal ini juga dibutuhkan untuk inovasi ya. Jadi kita sebagai ilmuwan tuh membutuhkan informasi dari masyarakat agar kita bisa mengembangkan produk ya gitu. Hmm. Jadi Nah, jangan dok, ini takut. ada Hmm? yang nanya nih, dok. Ini mumpung gini ya, teman-teman ya. Kan semua chat ini isinya pertanyaan. Cuma Ya. waktu saya ngobrol sama dokter Susi, chatnya saya nggak nanya, nggak buka. Karena kalau saya buka, muka dokter Susi ketutup sama chat. Jadi, jadi teman-teman ya, nah ini ada pertanyaan yang pas pas banget, dok. Kebutuhan probiotik. Ini pertanyaannya bagus soalnya pas banget. Seberapa banyak kebutuhan probiotik untuk tubuh, dok? Kapan kita tahu cukup atau kurangnya probiotik dalam tubuh? Bagus nih Iya. pertanyaannya. Mhm. Ya, bagus. Perhatikan BAB kita. Hmm. Sama bau-bau kita tadi ya. Jadi mendeteksi apa kita kurang bakteri baik apa tidak itu dari bau-bauan yang ada dalam tubuh kita. Bau mulut tadi, bau keringat kita, bau kentut kita, BAB kita, ya. BAB yang normal itu sehari sekali, paling tidak. Yang paling bagus ya 2 kali sehari, ya pagi sama malam itu bagus itu. Ibarat kita mendapatkan apa itu apa ya dunia seisinya itu kalau BAB bisa 2 kali sehari. Lalu apa namanya bau kentut ya. Terus tadi BAB yang seperti apa ya? Yang seperti sosis. Pernah lihat sosis? Hmm. Pernah lihat sosis ya? Ya, Pernah lihat beng-beng? Beng-beng pernah lihat beng-beng? pernah, pernah. Coklat beng-beng. Iya. Itu sehat, dok. Itu masih normal itu. Kenapa? Itu sehat ya. Sehat.
Kalau masih ada kecil-kecil peringgil-peringgilnya kan itu kan hanya beras ya. Beng-beng itu kan beras yang dibikin dondong gitu terus kasih Hmm. coklat kan. Jadi sisa-sisa makanan yang sedikit yang hanya seperti itu sih enggak masalah, itu masih dalam batas normal. Yang tidak baik itu kalau seperti kotoran kambing. Pernah lihat kotoran kambing? Hmm. Bulat-bulat ya, kecil-kecil ya. Kotoran kambing pernah lihat? Ya, Iya, bulat-bulat hitam. Nah, itu menunjukkan di situ ada sembelit yang sangat parah, ya. Lalu seperti mashed potato. Pernah makan mashed potato? pernah dok. Baru kemarin. Nah, ya, apa kentang yang kita hancurin itu kan. Hmm. Nah, itu Iya. berarti ada peradangan. Ya, Oh, apalagi kalau ada serat-serat makanannya, berarti ada gangguan pencernaan berat itu. Nah, lalu oh, kalau itu encer, nah itu berarti ada peradangan yang parah, oke. ya. Jadi Nah, kalau kalau dia pada kayak orang mashed dewasa, mm-mm, kalau dia kayak mashed gimana? potato lalu encer itu pasti ada inflamasi tingkat tinggi ya di tubuh ya, Iya, peradangannya. iya benar, Kalau peradangan. warna Dok? Hati-hati Kalau loh warna, peradangan pada usus. Warna kalau warna, yang normal, yang normal kuning kecoklatan. Tapi kadang kan kita makan buah naga tuh. Buah naga, hmm. pokoknya yang berwarna-warna yang membuat akhirnya feses kita gelap. Ya, berarti itu karena makanan kita gitu ya. Jadi bukan karena darah. Yang kita harus waspadai kalau hitam itu karena darah. Apalagi kayak petis, ya. Seperti feses yang kayak petis, apa yang seperti BAB yang kayak tinja yang kayak petis itu berbahaya karena itu menunjukkan ada perdarahan di saluran cerna bagian atas, ya misalnya dari lambung atau dari kerongkongan atau dari misalnya dari usus halus gitu ya. Nah, lalu kalau warnanya merah darah segar itu biasanya dari bawah, misalnya karena wasir ya, karena ada sesuatu di usus besar. Nah, dan tanda bahwa ada kanker pada usus besar itu ya seperti tadi peringgil-peringgil seperti kambing ya, seperti BAB-nya kambing. Nah, itu Oh itu sebenarnya itu ada cancer. mm, iya Itu harus ada. waspada itu. Iya, salah satu Oh, tanda yang harus diwaspadai, tapi belum tentu loh ya, tetap harus ya ya. dicek. Harus tetap dicek. Nah, hati-hati juga ya, peradangan pada usus tuh bisa bikin gangguan jiwa loh. Bisa bikin kita gila loh. Percaya apa Serius enggak? dok. Ngeri kan? Saya kayaknya ada Saya ada gilanya. cerita. Ada gilanya. Pernah lihat sesuatu nih? Pernah lihat Tuhan nggak? Enggak dok, belum sampai Pernah situ lihat. sih. Saya punya pasien itu pernah lihat Tuhan. Pernah lihat Tuhan. Setiap kali dia sholat, dia bilang, saya bisa melihat Allah, dok. Gitu. Percaya apa Waduh. enggak? Enggak lah dok. Mana ada manusia yang bisa lihat Tuhan ya. Bisa-bisa jadi kayak Lia Eden nanti dia mengaku sebagai nabi. Ya untungnya pasien saya itu imannya kuat. Jadi dia bilang ke saya, dok, saya itu kalau sholat selalu melihat Tuhan. Terus akhirnya dia pikir gangguan jin kan? Hmm. Nah, dia pikir gangguan jin. Nah, terus akhirnya dia rukyah. Dia baca semua doa, semua Al-Quran. Dia pikir gangguan jin. Nggak hilang. Malah justru sekarang dia bisa lihat Tuhan itu di WC. Aduh. Mana Itu ada udah Tuhan gila. memperlihatkan dirinya di WC. Gila nggak? Nah, Itu real gitu ya. saya tanya lah, saya udah akhirnya saya tanya BAB-mu gimana? Oh, ternyata Hmm. BAB-nya itu 3 kali sehari, ya. Terus encer, ya kan? Terus Hmm. saya tanya, keluargamu ada nggak yang seperti kamu aneh, gitu kan? Dokter nanya Entah itu langsung sama gitu. kepribadian yang aneh. Kenapa? Dokter langsung nanya, ada nggak Kenapa? keluarga? Kenapa? Enggak. Itu ibunya tuh aneh, budenya aneh, pak D-nya juga aneh, sampai dia tuh nggak punya istri karena karena ibunya susah cocok sama Hmm. perempuan gitu ya. Nah, terus akhirnya apa? Saya tanya makanannya. Nah, dia kan guru ya. Dari pagi dia udah berangkat pagi, pulang malam lembur gitu. Makan kan otomatis dia jajan di warung, ya, di warung Tegal lagi. Ya, Hmm. banyak makan tepung-tepungan, gorengan. Nah, setelah itu akhirnya saya rujuk dia ke rumah sakit, saya suruh biopsi.
Nah, hasilnya kira-kira apa tuh hasil biopsinya? Saya suruh endoskopi sama biopsi. Hmm. Ternyata ada radang usus. Jadi Oh, ada namanya penyakitnya adalah ulcerative colitis. Ya, jadi ulcerative colitis itu bisa muncul gejalanya gejala penyakit jantung. Ya, jadi dia melihat Tuhan tuh halusinasi sebetulnya. dari radang usus. Ya, untungnya dia beriman. Ya, radang usus dari radang usus. Lalu si sopren tahu nggak si sopren ya? Hmm. Ah, tahu tahu tahu. Hmm. Orang yang punya Nah, dunia sendiri ya, yang dia halusinasi juga ya. iya, halusinasi, dia merasa dirinya waham. Ada keyakinan bahwa, oh, kadang wahamnya macam-macam ya. Ada waham eh, s- kejar, jadi seperti dia curigaan sama orang. Dia merasa dia mau dibunuh, mau dikejar orang, mau apa, begitulah. Nah, terus ada waham kebesaran. Waham kebesaran tuh seperti Fir'aun ya. Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Iya nggak? Ya kan, merasa dirinya Tuhan, merasa dirinya nabi begitu, atau dia merasa dirinya presiden bisa juga ya. Nah, jadi walaupun kenyataannya bukan, dia bukan presiden, dia bukan nabi, dia bukan apalagi ratu misalnya ya, atau seperti Lia Eden nabi ya. Nah, ternyata si sopren itu berhubungan dengan radang usus juga yang mempengaruhi otak. Jadi peradangan pada usus itu bisa mempengaruhi otak. Itu ceritanya. Oke. Tuh teman-teman ya. Jadi teman-teman sedikit tahu bahwa ternyata usus dari tadi ini teman-teman saya ambil kesimpulan ya. Jadi teman-teman baru tahu biar tahu yang kita omongin ini lagi soal usus tuh teman-teman. Jadi dari probiotik nyambung sampai usus lagi lanjutnya adalah efek-efek dari peradangan usus itu. Nah, Dok, tadi kan kita sedikit bahas tentang cancer soal probiotik. Apalagi sih menurut dokter yang sangat vital, penyakit-penyakit yang sangat akan terbantu kalau konsumsi probiotik Ya, dengan dosis jadi yang baik. kanker tadi ya, sudah diabetes, ya kan, penyakit stroke, kemudian penyakit jantung, penyakit hati tadi, penyakit yang berkaitan dengan otak, ya depresi, ya gila tadi ya, si sopren yang ternyata berkaitan dengan radang usus, autis, ya kan. Oh, Jadi semua penyakit, ya, semua penyakit bukannya oh. di usus, ya, tapi di luar usus. Karena Jadi, usus kita itu mempengaruhi banyak gitu loh. oke. Dok, boleh nggak saya nanya lebih detail dikit, mumpung teman-teman kan juga baru dengar nih hari ini. Saya aja baru dengar loh teman-teman. Maksudnya, apa hubungan Mhm. contoh probiotik buat orang stroke deh? Contoh kayak gitu sama diabetes. Ini jujur ya dok, saya baru dengar aja Baru ini. dengar. Iya, saya baru Iya. dengar nih, Dok. Mumpung dibahas apa sih pentingnya probiotik untuk orang stroke dan diabetes deh. Itu yang kita-kita sehari-hari ngalamin nih. Iya. Sekarang saya tanya, kalau orang stroke itu biasanya dapat vitamin apa? Hmm. Vitamin Saya saraf, apa? Vitamin saraf, neurobion. Neurobion itu isinya apa sih? nggak b tahu, Dok. satu, B6, B12 kan? Ya kan? Hmm. Nah, yang membuat vitamin itu adalah sebetulnya bakteri. Bakteri baik kita dari makanan kita. Jadi kita tuh kalau makan tuh sebenarnya berternak bakteri. Kalau nggak ada bakteri baik ya vitamin itu nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena yang mencerna vitamin itu, yang memproduksi, yang membantu produksi vitamin itu adalah bakteri baik kita, gitu loh. Nah Oh. lalu untuk diabetes juga begitu. Ya, haha, yang mencerna gula, ya itu bakteri kita. Mencerna karbohidrat yang kita makan, itu bakteri kita, gitu loh ceritanya. Menarik ya teman-teman ya. Nggak, tubuh kita sendiri bahkan kalau sel dalam tubuh kita kan berapa triliun, justru bakteri lebih banyak lagi dari sel kan. Manusia kita ini bakteri, kumpulan Iya, bakteri kan. tadi bakteri. Iya. Sekarang yang baru dipetakan itu, yang bisa dihitung itu baru di usus misalnya. Di Hmm. usus saja kalau dihitung ya semua DNA bakteri kita, kan kita tuh punya DNA nih. DNA sel kita itu kalau dibandingkan dengan DNA bakteri pada usus kita, DNA bakteri pada usus kita itu 150 kali lebih banyak dari DNA kita sendiri.
Berarti kita Gila. ini lebih bisa dikatakan sebagai apa kalau gitu? Kumpulan kita Bakteri apa kumpulan sel? kumpulan bakteri ternyata. Bukan sel. Iya, kita kumpulan bakteri. Kita itu bakteri berjalan. Iya, Hmm. maka nggak boleh kita tuh nuduh misalnya, oh kamu nularin aku bakteri. Wong kita sendiri kumpulan bakteri, masa kita bilang teman kita nulari kita bakteri. Tiap hari kita bawa bakteri. Di perut kita tuh ada sekitar 2 sampai 3 kilo kalau ditimbang. Jadi tergantung tinggal bakteri yang di tubuh kita ini bakteri buruk atau bakteri baik gitu kan dok? Kita ini seimbang apa tidak bakterinya. Kita punya bakteri yang buruk. Clostridium tetani itu ada loh di perut kita. Ada penelitian terbaru tuh, publikasi yang terbaru tentang Clostridium tetani. Kita kan selama ini menganggap kuda tuh yang bikin di tanah ada Clostridium tetani. Kita tuh selalu menyalahkan binatang. Ya nggak? Ya, Selama ini tuh kalau ya, ada ya. pandemi kita nyalahin nyalahin unta lah, apa nyalahin burung lah, nyalahin apa lagi selain unta itu ferret. Ferret tahu nggak ferret? Yang kemarin Sarkov sempat di Eropa semua ferret dibunuh itu. Ya. Kasihan ferretnya, ya. Jadi apa namanya space goat, jadi kambing hitam. Padahal sebetulnya yang menjadi masalah adalah karena ketidakseimbangan dari ekosistem manusianya. Dan itu biasanya terjadi karena pola hidup orang itu sendiri, kezoliman orang itu sendiri. Ya nggak? Di Wuhan itu, kenapa orang Wuhan banyak yang kena kemarin? Pola hidup mereka gimana coba? Kira-kira. Mereka Eh, makan semua, ya mau, hmm, apa? Kencingnya aja di sana jorok banget dok. Aduh, apalagi makannya. Jorok banget, bener. Bau, 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 bau. Lihat Itu kayaknya saya pasarnya, pipis. lihat pasarnya nggak? Kayaknya di Indonesia ada deh. Di mana tuh kira-kira? Iya, jadi kita tuh kalau kalau misalnya sakit tuh jangan nyalain orang lain ya. Kita introspeksi diri lah. Kentut kita bau apa enggak? Ya tadi karena kita itu adalah bahkan virus tuh kita punya loh. Ya kita tuh mewarisi virus dari nenek moyang kita di DNA kita. Nah, kalau dulu kita beranggapan, oh virus itu kan dari luar gitu ya. Hmm, Ternyata kita pun ekosistem virus. Cuma kita belum selesai memetakan virus di dalam tubuh kita gitu aja. Itu. oke. Dok, ini kan banyak. Ini saya lagi baca chat nih, teman-teman. Ini saya bacain chat. Cuma kan Ya, nggak mungkin dong, teman-teman. Dari ribuan chat ini, satu-satu bahas tentang sakitnya gimana, ini sakitnya gimana, ini sakitnya gimana. Itu nggak pernah selesai loh, teman-teman. Tapi saya akan bertanya lagi nih, teman-teman. Jadi teman-teman dengerin ya. Jadi dok, terutama khusus vital. Kayaknya setelah pembicaraan ini saya jadi tahu bahwa semua sakit itu ternyata butuh probiotik. Itu udah pasti tuh, karena dia yang bikin vitamin, dia yang mungkin cerna nutrisi. benar. Betul kan Iya, teman-teman ya? Kayak ibaratnya iya. subakasi minum, nanti yang cernanya juga salah satunya dari probiotik. Betul nggak dok? Iya, benar. Dan bahkan toksin yang terjadi karena metabolisme apa makanan kita, sesehat apapun itu pasti ada racunnya. Ya makanan kita sehat apapun, nggak ada pengawetnya, pewarnanya dan sebagainya, itu tetap ada racunnya, ya. Nah, itu yang menetralkan racun itu adalah probiotik, gitu loh, ya. Karena probiotik itu membantu misalnya memproduksi asam pedu. Asam pedu itu salah satu tugasnya mengencerkan racun, ya nggak? Nah, jadi probiotik itu penting sekali ya, penting sekali dan saya membuktikan ya, anak saya tuh kemarin kena tetanus. Ya. Hmm. Nah, tadinya kena kecelakaan, kepalanya ada fraktur, ada perdarahan otak. Ternyata saya pelajari perdarahan otak itu menimbulkan kerusakan pada usus. Jadi ekosistem usus akan rusak, lalu sel-sel pada usus akan rusak. Nah, padahal di dalam usus ada Clostridium tetani. Nah, maka dalam kondisi seperti itu anak saya juga nggak BAB 14 hari loh, bayangkan. Dan itu Buset. akhirnya menimbulkan racun pada tubuh anak saya tuh banyak sekali, akhirnya kena tetanus. Saya gencer pakai usukusi dan subarasi itu masuk lewat sondase di apa mulutnya, dan saya banyak menolak pengobatan dokter karena menurut saya itu akan membebani fungsi hatinya, karena fungsi hatinya itu sangat rendah karena dia dikasih paracetamol, injeksi banyak obat gitu ya, termasuk anti kejang, morfin. Anak saya tuh dapat morfin kemarin. Nah, akhirnya ginjalnya tuh alhamdulillah normal.
fungsi ginjalnya normal. Dan saya lakukan Lavement supaya dia bisa BAB gitu ya. Terus saya beri juga beberapa apa namanya jus yang untuk meningkatkan seratnya. Alhamdulillah prediksi dokter yang pada saya itu berpikir ini nggak bisa ditolong secara medis ya karena anak Yap. saya udah terkena tetanus yang grade-nya itu grade 4 ya dan prediksi dokter setelah terkena tetanus cacat. Bayangkan. Alhamdulillah anak saya sekarang udah sekolah, jalan, bisa naik sepeda lagi. Saya nggak Alhamdulillah. pernah mengkonsumsi obat-obatan selain selain dari apa usukusi, subarasi, ya, tentu tambahan yang lain saya menggunakan doa dan lain-lain ya. Tapi untuk apa memperbaiki selnya dan melindungi otaknya, saya menggunakan usukusi dan subarasi. Gitu. Oke. Dok, dok, maaf nanya lagi. Mumpung apa soalnya pertanyaannya buset. Ini benar-benar ribuan nih segala penyakit. Dok, saya mau nanya soal terutama tadi kan dokter bahas gangguan jiwa. Gangguan jiwa Uh-huh. sangat terbantu juga kalau dia konsumsi probiotik. Ya, benar. Nah, kalau kayak fungsi otak, Dok, maaf, kayak Mm-mm. demensia, Alzheimer, lalu mungkin anak-anak yang autism. Seberapa Iya, penting probiotik itu buat mereka? sangat penting. Ya, karena salah satu mekanisme terjadinya autis, lalu penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, tahu nggak Parkinson? Tahu, tahu. Yang Yang ya bergetar ya, jadi fungsi tangannya kayak dalam tubuhnya. buyuten gitu ya, bahasa Jawanya buyuten. Nah, lalu tadi apa namanya penyakit yang namanya ALS, tahu nggak ALS? Enggak. ALS itu autoimun yang menyerang sel otak sehingga sel otaknya mengecil dan yang paling parah bisa menyebabkan mati batang otak. Ya, Waduh. ngeri kan? Matinya Hmm. karena mati batang otak. Nah, itu akan sangat terbantu ya karena sebetulnya peradangan pada otak itu salah satu yang mempengaruhi adalah sinyal peradangan dari usus dan racun dari usus, kebocoran usus. Nah, maka untuk mengatasi autis, mengatasi semua penyakit tadi termasuk untuk meningkatkan fungsi kognitif manusia, yaitu adalah dengan memperbaiki usus tadi. Tunggu. Fungsi kognitif manusia dibetulinnya dari Ya, usus, Dok. iya, benar. Kalau anak kita bodoh, anak kita Ya, ya, ya. prestasinya rendah, gitu, memorinya kurang, ya, perbaiki dari usus. Jadi itu Gitu. maaf, Dok. Kalau gitu kalau anak yang gangguan autism, ADHD, Down Mhm. syndrome, itu juga Iya, kalau kita oh jadi otak sama usus itu sangat berhubungan sehubungan itu ya. iya. Bahkan yang namanya probiotik itu bisa memicu stem cell kita. Kita tuh punya cadangan stem cell loh. Iya, betul betul. Itu saya Nah, tahu. usus itu paling banyak cadangan stem cell ya karena usus itu tiap hari dia digunakan dan dia harus selalu beregenerasi. Yep. Yes. Nah, dengan mengkonsumsi probiotik ini salah satunya adalah untuk mengaktifkan cadangan stem cell kita dan menjaga stem cell kita dari penuaan. Oh. Jadi kalau kita gabungin Subarasi dan Utsukushi itu alasan Jepang bikin produk itu bikin sepaket. So ini mungkin Benar, penjelasannya, dok. benar. Iya. Hari ini tuh teman-teman harus tahu ini yang saya undang dokter dokter Rini teman-teman harus tahu ya ini adalah salah satu dokter yang paling bergengsi loh teman-teman paling susah bawa dia terus yang saya demen cara cara melihat keadaannya karena mereka kan dokter ini kan mempelajari sakitnya ya. Jadi yang dilihat tuh holistik tuh teman-teman itu penting loh penting banget teman-teman mau memperbaiki sesuatu secara holistik gitu loh. Betul ya dok ya? Bukan salah Betul. satu. Iya. Jadi kalau berdasarkan ilmu yang terkini dengan mempertimbangkan manusia sebagai holobion, kenapa tadi kita ternyata ketika dispindai ternyata eh, DNA kita itu paling banyak DNA bakteri gitu ya. Artinya manusia itu bukan hanya makhluk apa biologi yang sama kayak dulu kita pandang steril gitu ya. Ternyata manusia Hmm. itu namanya holobion, makhluk holobion yang dia terdiri dari selnya sendiri dan juga terdiri dari ekosistemnya. Nah, yang menentukan kesehatan kita itu ada 3 faktor. Kesehatan otak kita, kesehatan usus Hmm. kita, dan ekosistem kita. Gitu.
Oke, oke, so good. Ini saya baru dapat pencerahan nih. Jadi bisa nggak saya, teman-teman, saya dok mewakili teman-teman Mhm. mengambil kesimpulan. Jadi penyakit-penyakit degeneratif saat ini salah satunya udah pasti karena kekurangan probiotik dong. Karena Benar, kalau ya, probiotiknya baik, dia akan susah dong kena degeneratif. Logikanya gitu tuh, benar, dok. benar. Karena kekurangan bakteri baik, akhirnya fungsi ususnya jadi rusak, Hmm. gitu. Dan Jadi usus itu mempengaruhi semua enzim, tubuh. vitamin, bahkan sampai Benar, stem cell, kan? iya benar. Nah, ada nggak batas maksimum tubuh kita untuk makan probiotik, dok? Probiotik itu seberapa pun banyaknya, karena dia masuk usus, ya akan keluar dari feses kalau kebanyakan. Hmm. Gitu. Otomatis tubuh akan seimbangkan ya. Ya, akan Jadi tidak ada seimbangkan. dosis dalam probiotik, termasuk apalagi yang diminum, terutama ya teman-teman ya, Ya, yang berdampak apa-apa kalau dikonsumsi, karena tubuh akan secara otomatis akan seimbangin dan dibuang kalau berlebih. Itu kan prinsip tubuh ya dok ya. ya benar. Hmm. Eh, Nah, teman-teman sekarang baru baru pencerahan saya juga loh teman-teman. Jadi jujur aja ya, saya terutama kan di lapangan dapat banyak pertanyaannya. Soalnya kan Utsukushi ini selalu dipandang sebelah mata. Jadi orang Indonesia kan gini dok, saya sakit diabetes, minum Subarasi dong, regenerasi, nanti sel pankreasnya kayak gitu loh. Itu sebabnya si Iya. Utsukushi ini pandang gitu loh dok, gitu loh maksud saya. Mhm. Nggak mungkin lah Jepang Jepang capek-capek meneliti segitu Ya, lama lalu memaksa memaksa kita dok di Indonesia harus dikombin, nggak boleh diminum, kalau bisa dikombin. Itu dia benar-benar eh, kasih statement dengan keras bahwa kalau bisa harus dikombin. Sekarang saya sama dokter ini ngobrol nggak nyampe 1 jam, baru sekarang bisa paham loh gitu loh. Oh ini kali ya alasannya loh. Loh. Iya loh. iya. Jadi, iya, karena ya ini dunia kita ini sekarang darurat keracunan. Ya, Hmm. kalau semua sahabat saya ini tahu nih, sahabat AFC ya, apa yang ada dalam isi kepala saya. Aduh, mesti ketakutan deh. Karena kita ini darurat kita ini sekarang. Yang logam berat terutama tuh. Karena kasus pembunuhan sekarang itu sekarang tambah mengerikan. Ya, percaya atau enggak? Banyak kasus Percaya. pembunuhan yang melakukan itu masih remaja, masih anak-anak. Dan cara pembunuhannya itu adalah cara pembunuhan yang paling sadis. Ngeri nggak? Hmm. Dan saya selalu berpikir apa yang terjadi pada otak mereka, ya. Ternyata saya mencari jurnal, ada kaitannya sama psikopat, ya, kepribadian psikopat. Di mana Hmm. kepribadian psikopat ini bisa terjadi karena racun logam berat. Ngeri nggak? Hmm. Autism juga logam berat kan dok? Keracunan merkuri. Kenapa? Autism itu juga logam berat bukan ya? Iya, termasuk lokasinya hampir sama. Ya, jadi sistem limbik kita yang terkena. Kita itu Dan di bagi otak. Hah? cara Kenapa? mengurangi logam berat dalam tubuh kita itu gimana sih dok? Ya konsumsi salah satunya bawang hitam dan probiotik tadi, ya. eh Kombinasi merkuri dan aluminium itu yang paling paling toksik, ya, dalam otak manusia. Dan apa namanya? Ada beberapa bukti yang membuktikan lactobacillus itu bisa mengurangi kadar logam berat. Ya, ya. Pernah dengar lumpia? Lumpia makanan khas mana nih? Semarang. Ya, Semarang. Hati-hati ya kalau beli lumpia. Kenapa dok? Saya sendiri orang Semarang tapi nggak suka lumpia. Ini karena teman saya. Ini teman saya cerita. Lumpia itu biar putih cantik, ya. Dikasih apa kira-kira? Biar putih cantik kalau kita perempuan kasih merkuri. Oh, Tahu nggak tawas itu apa? Tawas itu kita mikir alami yang ya. kayak sabu. Makanya banyak itu orang Hmm. jual deodoran alami dari tawas. Tawas itu aluminium, ya. Dia mengandung aluminium.
Jadi biar putih, yang namanya si lumpia tadi, rebungnya kan isinya rebung tuh, direndam dulu Hmm, pakai tawas. Dan ini yang berbahaya. Karena akhirnya rebung itu mengandung apa? Aluminium. aluminium. Ya. Nah, aha. Nah, teman saya neliti gimana caranya mendidik masyarakat agar dia tidak menggunakan tawas. Bisa nggak kira-kira masyarakat dididik nggak menggunakan tawas? Bisa ya. Susah. Yang didik Oh, masyarakat untuk tidak, ya susah. Dan akhirnya apa solusinya? Ya sudah, dia mendidik cara lain dengan memberikan cara yang mengurangi tawas, mengurangi kadar aluminium tadi, yaitu dengan melakukan fermentasi terlebih dahulu terhadap rebung. Ya, dilakukan fermentasi itu dengan harapan apa? Ada ada bakteri probiotik. baiknya. Nah, Ya, bakteri ada. baik ini dia akan mencerna. Hmm, iya, ternyata bisa. Jadi lactobacillus itu bisa mengurangi kadar aluminium. Gitu. Ya, jadi apalagi kalau dikombinasi sama bawang, enggak. Racunnya si tetanus itu mempunyai dua lengan racunnya. Ya, racun tetanus itu yang lengan yang ringan, ada lengan apa namanya? Lengan yang ringan dan lengan yang berat. Di mana kalau dia dipotong dengan enzim, ya enzim pemotong pengempuk daging apa? Sama kayak pengempuk daging. Bromelain pada nanas kita punya di usus bromelain ya. Ternyata racun tetanus itu ada manfaatnya. Yang berat itu dia justru melindungi kita dari penyakit neurodegeneratif. Sedangkan yang ringan ini yang beracun, ya yang membuat kita kejang. Nah, kalau itu dipotong, maka dia tidak berbahaya, ya. Nah, motongnya pakai bromelain, gitu loh. Nah, maka kemarin saya memilih usukusi salah satunya untuk menolong anak saya yaitu dengan karena dia kandungannya bromelain tadi. Selain dia punya bawang hitam, ya, Oke. gitu. Hmm. Dok, nanya dok, sorry. Ada nggak Hmm. sih batas umur untuk orang minum probiotik? Maksudnya, oh umur Hmm. tertentu apa bebas kapan aja minum probiotik? Ya, jadi kita perhatikan kalau dia masih bayi, ya masih bayi, dia kan Hmm, mengkonsumsi ASI, ya, dan ya, mungkin susah kita memberikan. Nah, maka ibunya kita kasihlah, ya, ya. lewat ibunya, ibunya yang minum nanti air susunya pasti akan masuk juga. Akan tapi pada kondisi tertentu boleh kita berikan pada bayi baru lahir ya karena apa sekarang kan ibu-ibu juga banyak yang mendapatkan ini antibiotik gitu-gitu ya. Asinya juga Yap. akhirnya kualitasnya kurang. Nah, maka banyak sekarang sebenarnya inovasi bahkan dari bayi itu sudah dapat misalnya probiotik walaupun dosisnya harus kita sesuaikan. Jadi tidak ada sebetulnya orang yang tidak boleh minum probiotik ya. Walaupun ada beberapa ahli yang menyampaikan oh pada penderita yang mengalami imunokompromis, maka tidak boleh diberikan bakteri hidup. Nah, tapi bukan Hmm, berarti tidak boleh diberikan bakteri baik, karena bakteri baik itu ada yang hidup berupa fermented food itu kan hidup, ya, yang ya, ya. tidak dilakukan pemanasan. Nah, kalau usus dan sebarasi ini bukan bakteri hidup yang seperti itu, ya, tapi yang namanya heat kill, heat kill, heat kill itu artinya sudah dipanaskan dulu, gitu kan, gitu. Ya, betul. Tapi tetap dia bermanfaat, gitu loh. Nah, maka kalau seperti usus ini untuk penderita imunokompromis bagaimana? Ya, enggak apa-apa, aman-aman aja, karena yang ditakutkan itu adalah orang-orang yang imunokompromis dapat bakteri dari fermented food tadi, akhirnya malah justru bakteri itu, bakteri-bakteri dari fermented food tadi akhirnya mengalami translokasi, perpindahan tempat yang menyebabkan akhirnya usus meradang gitu kan. Tidak semua bakteri baik itu boleh menempel pada usus ya. Hanya Hmm, bakteri tertentu seperti Bifidobacterium longum yang boleh gitu. oh gitu. Jadi nggak semua Iya, bakteri baik, nggak semua probiotik itu boleh nempel di usus. iya,
Benar. Oh, saya Maksudnya baru tahu nempel juga. secara langsung ya, nempel secara langsung ya. Oke, oh, Yang oke, boleh menempel secara langsung itu Bifidobacterium longum gitu. oke. Biar jelas tuh. Tunggu ya teman-teman ya, Iya. saya bacain pertanyaan teman-teman dulu. Apakah tuh? Nah, Dok, ini mumpung saya juga baca nih. Dok, jadi apakah kan Utsukushi kan teman-teman udah dengar ya Hmm. penjelasannya sehebat apa, sebagus apa, lalu bisa apa-apa aja. Lalu ada yang nanya, Dok, apakah boleh minum apa? Apakah baik? Jadi sekarang saya mau minumnya Utsukushi aja katanya. Hmm. Subarasinya Durasinya tinggal. iya. Ini kenapa jadi salah jalan ya? Nanti Bisa besok aja. untuk yang inden-inden, subanya nggak inden. Boleh nggak dok? Dijelasin maksudnya gimana sih mekanisme si utsu dan suba ini diminum bersamaan, lalu apa kalau diminum beda-beda gitu loh? Kira-kira gitu loh dok. Pertanyaan-pertanyaan Iya. itu. Kenapa sih harus kombinasi? Ingat ya, kita yang kita konsumsi itu bukan hanya bakteri baik dan polifenol ya dari tanaman ya, tapi di situ ada peptida dari salmon, di mana usukusi itu salmon jantan, lalu subarasi salmon betina. Nah, kalau kita hanya konsumsi usu dan suba, kalau yang perempuan hati-hati ya, karena hormonalnya tentu akan berubah. Kalau kita konsumsi dua-duanya seimbang jadinya ya karena yang satu kan dari salmon jantan, salmon milknya, dari susu Ya, apa ya itu ya susu dari bukan sperma ya, dari testisnya, testisnya salmon. Salmon punya testis ya. Testis apa penis saya nggak tahu. Nah, itu apa namanya? Kalau yang dari perempuan itu dari telur, ya dari telur dan hmm. juga dari selubung telur. Nah, itu akan meningkatkan estrogen kita. Kalau kita kan seperti saya menopause, ya dengan mengkonsumsi itu saya membutuhkan karena butuh estrogennya. Kalau saya yang mengkonsumsi usul, ya akhirnya androgennya yang dominan gitu loh. Maka kalau kita perempuan ya dua-duanya harus minum gitu. Oh gitu ya. Saya benar-benar hari Iya, ini tuh kayak baru baru pencerahan gitu. tahu. Teman-teman bisa nggak sih? Ini kayak belum pernah saya dengar kayak gini loh dari seorang dokter manapun Iya. loh. Belum pernah, benar-benar. Dok, Iya, ini ada makanya yang saya nanya. ini orang aneh kayaknya ya. Enggak dok, enggak dok. Ini maksudnya another side kan. Jadi kan makanya kita Ada masukin di saya. beduk. Jadi teman-teman bisa lihat Benar. dari sudut pandang beda loh. Dan saya mau kasih tahu teman-teman dokter ini sangat 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 verified gitu untuk ngomong yang dia ngomong ini. Maksudnya bukan dia ilmuwan juga, dia teman-teman udah kalau ikutin Zoom ini dari awal, kalian bisa tahu siapa dokter ini, kalian bisa Google kok dokter ini siapa. Ini kita AFC juga sebuah kehormatan banget punya dokter ini di sini yang bisa kasih pandangan bahwa apa sih probiotik itu sih maksud saya teman-teman bahwa banyak banget orang nggak ngerti kenapa sih probiotik kenapa di Jepang atau di Korea itu adalah suplemen wajib buat anak-anak kecil minum probiotik sekarang teman-teman udah tahu nih. Nah, ini mumpung ada pertanyaan dikit, Dok. Kita zoomnya dikit Hmm. lagi ya, teman-teman ya. Dok, Ya, kan dokter kena lupus katanya. Itu bisa sembuh ya, total nggak sih? Apa harus tergantung dengan Utsukushi? Ini pertanyaan dia nih. ya. Mumpung saya yakin teman-teman yang dengar autoimun banyak dok termasuk saya. Jadi kan kita ada pandangan gitu, pandangan yang lain. Ya, jadi kalau kita bicara kesembuhan secara total ya, karena yang namanya lupus itu udah kaitannya sama variasi genetik ya. Jadi saya itu em, dari keluarga saya, dari ibu dan bapak saya itu membawa gen yang membuat makrofag saya ya sistem pengenalan tubuh saya terhadap diri dan bukan diri itu udah tidak normal ya. Hmm. Jadi kalau seperti saya kena sinar matahari sedikit saja itu akan memicu peradangan. Saya itu seperti Oh, vampir, seperti apa? Vampir ya. Kalau kena matahari dia jadi kesakitan ya nggak vampir tuh begitu nggak? Saya tuh kalau kena sinar matahari terik, saya akan lemas sehari. Bisa itu. sampai separah itu dok. Iya,
brain fog, terus lemas seharian gitu ya. Karena ketika sinar matahari itu merusak kulit saya, akan keluar DNA, kan DNA saya keluar. Padahal saya itu antibodi terhadap DNA saya sendiri. Iya, Ngerti betul. nggak? Ya. Nah, jadi benar-benar deh sinar matahari itu membuat saya kesakitan. Nah, maka eh ya itu karena kesalahan dalam pengenalan itu yang gimana ya, kecuali polimorfisme ini bisa diobati ya. Nah, maka yang terjadi saya hanya bisa mengurangi bagaimana supaya tidak terjadi peradangan, ya kan? Hmm. Bagaimana supaya organ-organ saya tidak rusak. Yang menyeimbangkan antara kerusakan DNA dengan perbaikan. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya saya akan mengkonsumsi usuk-usik subarasi, banyak minum, terus tidur, ya, banyak tidur karena kalau enggak ya itu tidak seimbang. Karena salah satu mekanisme yang membuat perbaikan sel itu seimbang dengan kerusakan sel kita adalah dengan tidur. Ya, karena dengan tidur maka nanti yang namanya serotonin itu akan diubah menjadi melatonin dan dengan mengkonsumsi glutation, dengan mengkonsumsi yang ada pada subarasi kan ada glutation ya. Hmm. Glutation itu adalah salah satu produk dari eh, metabolisme dari serotonin ya sebelum menjadi melatonin ya. Nah, maka sangat terbantu sekali dengan produk-produk seperti itu saya ya karena tubuh saya yang memang salah ini gitu ya. Memang ada variasi genetik yang membuat salah pengenalan tadi. Nah, sekarang ini orang-orang seperti saya itu tambah banyak Ya. ya ya karena polusi dan lain-lain ya, karena kerusakan lingkungan gitu ya. Ya, menjawab nggak? Ya, menjawab dok. Jadi teman-teman, tadi yang saya agak simpulin dikit, jadi tidak Hmm. bisa sembuh karena ini bawaannya Iya, genetika ya. Jadi iya. karena udah bawaannya genetika teman-teman, jadi dari lahirnya tubuhnya sudah tercipta dengan sistem autoimun itu sendiri. Jadi gitu loh teman-teman, nggak bisa ngenalin gitu-gitu. Jadi yang dokter ini bisa lakuin adalah kalau bisa mengurangi efek kerusakannya gitu loh, Iya, inflamasinya. Nah, iya. itu ya teman-teman ya. Sama itu autoimun juga. Saya makanya teman-teman, saya kan bukan dari genetika. Jadi teman-teman, dok saya lagi berusaha, lagi ikhtiar. Mudah-mudahan saya udah coba 2 tahun ini. Mustinya sih saya udah jadwal tuh dok untuk tes ananya Hmm, lagi. iya. Autoimunnya ringan, ringan aja kebetulan saya dapat Hmm, pertolongan ya. Itu orang Indonesia ya, sakit aja masih untung. Soalnya dokter Patrick, dokter AFC juga dia positif ya. banget bahwa dia yakin saya bisa kembali tes ananya ini kembali negatif karena Hmm, autoimunnya cuma ringan, terus belum ada yang kayak gimana-gimana. Saya udah terapi 2 tahun, 2 tahun ya teman-teman, bukan 2 paket, bukan 2 bulan, gitu ya teman-teman ya. Jadi ya, saya lagi ikhtiar, mudah-mudahan bisa eh, tes ananya yang penting jadi negatif. Nah, ya. ini ada yang ini terakhir teman-teman, ini pembicaranya terakhir ya. Ini ada dari Destia Febriani, pertanyaan bagus. Dok, apakah makin banyak strain probiotik makin lebih bagus juga kerjanya untuk usus atau cukup 3 strain? Itu yang dimaksud pertanyaan dari Destia Febriani. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita eh, mau menggunakan berapa strain atau tidak itu sebetulnya kita harus melalui pemeriksaannya. Ini kok bisa muncul kayak gini kenapa nih? Iya, saya nggak tahu Nah, dok. Udah. tapi sebagian kenapa kok misalnya usus kok 3 strain gitu ya? Yang digunakan usus itu bukan 3 strain ya, tapi 3 spesies. Ya, 3 spesies. Jadi kita harus bisa Oh, membedakan spesies dengan strain ya. Spesies di sini Lactobacillus itu spesiesnya banyak. Usus itu pakai Lactobacillus speciosa ya. Lalu ada Lactobacillus Lactococcus lactis dan Bifidobacterium longum. Ya, kenapa itu yang dipakai? Karena salah satunya bukti-bukti penelitian yang menunjukkan bahwa itu adalah bakteri inti yang sering hilang dalam berbagai macam penyakit. Itu. Dan itu adalah bakteri yang bisa dimodifikasi untuk membawa protein, membawa zat aktif dari apa namanya
tumbuhan misalnya, sehingga apa yang kita berikan dinanokan tadi itu mudah masuk ke dalam sel gitu. Nah, dan tentunya desain ini juga ada latar belakangnya kenapa kita gunakan itu tidak yang multispesies ya, karena tadi salah satunya pertimbangannya usukusi dan subarasi itu juga bisa digunakan untuk orang-orang yang bersifat dia mengalami imunokompromis atau sistem imun yang lemah sekali, contohnya pada HIV ya, orang-orang yang masuk ICU ya, orang-orang yang ususnya memang sudah sangat sangat bocor ya. Orang-orang yang ususnya sangat bocor tidak boleh mengkonsumsi fermented food yang banyak multispesiesnya, bahaya malahan ya. Oh, Iya, karena apa kalau ususnya tidak diperbaiki dulu, yang namanya multispesies fermented food itu kandungannya kan nggak cuma satu spesies, dan dia kandungan bakteri liarnya itu kan kita nggak tahu ya kan. Nah itu hmm. eh, kalau pada orang yang kondisi imunodefisiensi dan imunokompromis bisa justru menimbulkan translokasi ke pembuluh darah. Ini yang ditakutkan. Nah, maka seperti yang usukusi dan subarasi apa kandungan dalam usukusi dan subarasi itu tidak seperti itu. Jadi kita menggunakan bakteri-bakteri inti saja, ya tidak banyak spesies ya, karena harapannya itu juga bermanfaat bagi orang-orang yang bersifat imunokompromis. Ya, imunokompromis itu yang tadi, yang dia leaky gut, yang leaky gut-nya itu parah sekali. Dan mengapa kita menggunakan subarasi dan sukusi? Salah satunya adalah keunggulan pada subarasi yang memiliki kandungan-kandungan yang bersifat lebih banyak mengatasi leaky gut-nya dulu. Ya, leaky gut. Itu leaky gut-nya. Jadi harus dikombinasi karena uh, subarasi itu salah satunya keuntungannya adalah dia kuat di regenerasinya. Gitu. Nah, nih teman-teman ya. Jadi hari ini mudah-mudahan teman-teman bisa lebih jelas dengan baik gimana Utsukushi itu the real. Ini saya save live ini teman-teman di Facebooknya AFC Life Science. Kalian bisa nonton anytime. Saya nggak mau teman-teman pertemuan beduk yang dokter ini kayaknya malam ini kita mau udahi dulu. Next kan masih ada teman-teman, beduk ini masih ada tiap Rabu, nggak setiap hari Rabu. Cuma 1 bulan minimum ada 2 kali. Kayaknya dokter ini udah pada banyak ini pertanyaannya nggak berhenti-berhenti. Teman-teman, saya udah book dokter Penasaran ini. deh. Justru kita harus bikin penasaran dok, kalau kita detailin selesai sampai hari ini, nanti beduk selanjutnya udah nggak ada. Terus Iya nih. saya rasa kita semua wajib berterima kasih sama dokter ini dulu atas waktunya terutama. Saya mau terima kasih ya dok, udah mau isi waktu Iya, beduk ini secara santai, ngejelasinnya juga sama-sama. fun Santai banget. sekali nih, saya sambil main ayunan nih. Oh, pantesan saya lihat ada goyang-goyang ternyata sambil ada ayunan ya, Dok. Tapi teman-teman saya agak simpulin dikit ya. Dokter ini kalau saya kurang boleh ditambahin, kalau saya salah boleh dibetulin. Jadi teman-teman hari ini kita baru tahu ternyata probiotik di tubuh kita itu sangat penting. Jadi tubuh kita ini terdiri dari bakteri bahkan bukan dari sel. Tubuh kita ini bakteri secara gede. Dan itu Iya, ternyata baru tahu dia yang bikin vitamin-vitamin, bikin nutrisi-nutrisi, bikin semuanya yang ada di tubuh energi, kita. Energi. energi. Iya, Jadi kalau energi, jadi ada hubungannya juga sama diabetes dong. Jauh ya, banyak banget dok. iyalah. Iya, Karena kan benar. diabetes itu kan gula yang disimpan dalam tubuh kan, tidak Benar. terpakai gitu. Iya. Jadi Jadi bahkan energi kita. Hmm. ya, jadi bahkan fungsi-fungsi terutama dalam bahkan maaf kita baru tahu juga masalah kejiwaan, hubungan sama otak. Karena ternyata yang saya bisa belajar hari ini teman-teman, ternyata otak sama usus itu senyambung itu. Iya. Beberapa. So teman-teman nantikan beduk selanjutnya bersama dokter ini karena waktu dan menjawab pertanyaan ini nggak bisa satu-satu teman-teman, kalian bisa nonton live. Saya kalau jadi Anda teman-teman, kita kalau bisa tubuh kita malah kayaknya probiotik diutamain teman-teman. Kalau nggak semua orang sakit ya.
nggak semua orang ini, tapi terutama kalau cewek tadi dokter ini udah rekomen untuk minum Suba Utsu, kalau cowok katanya bisa milih ya, itu enaknya jadi laki-laki Iya. ya. Itu enaknya jadi Tapi laki-laki. gini loh, cowok itu juga butuh subarasi, ya, karena ya otak cowok itu lebih rentan untuk peradangan. Salah satunya, kenapa? Kenapa kok lebih rentan kira-kira? Karena kayaknya cowok yang lebih banyak mikir-mikir nggak jelas gitu dok. Salah, karena cowok nggak punya estrogen. Estrogen Oh, itu melindungi peradangan otak. Ya, wanita tuh oh harus banyak ya. bersyukur ya. Wanita tuh harus banyak bersyukur karena otaknya nggak cepat meradang seperti seperti laki-laki ya, karena dia dilindungi oleh estrogen. Nah, maka yang laki-laki biar otaknya nggak meradang juga butuh estrogen. Tapi jangan Hmm. kebanyakan. Kebanyakan hilang maskulinnya nanti. Tapi dok, kok banyak istri-istri cerewet-cerewet dok, kan udah ada ini program itu. Cerewet nggak ada hubungannya sama sama Oh nggak ada, peradangan otak. oh nggak ada ya. Justru mengurangi peradangan pada otak cerewet itu. Jangan Oh ya, salah. Kalau istri nggak cerewet, hati-hati bahaya itu bisa-bisa depresi dia. oh ya 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 ya. Kita laki-laki kayaknya yang butuh deh, karena waduh cerewet, waduh coba coba. Oke deh, thank you teman-teman ya. Bisa nonton lebih detail. Ini Beduk itu suasananya selalu santai-santai teman-teman, nggak ada yang kayak gimana-gimana. Saya mohon maaf kalau tadi saya udah not kalau pertanyaan soal dosis, ambil ilmu, malah jadi nggak bisa keambil kalau cuma nanya dosis, dosis, dosis. Minimal hari ini kan bisa tahu apa pentingnya Utsukushi, lalu kenapa 3 spesies aja probiotik yang dipakai, semuanya bisa jadi jelas secara santai. So, terima kasih buat dokter ini juga. Terima kasih buat teman-teman Sama-sama. semua. Kami mau Selamat pamit. Terima malam. Good Selamat night. malam. See you di Beduk selanjutnya. See you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Take care of you ya.